Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kang Afif di TPO, Tes Psikologi Online. Di TPO kali ini, kita bersama-sama akan melakukan tes sederhana untuk melihat apakah Anda termasuk tipe pengamat, perceiving, atau tipe penilai, judging. Nah, tapi sebelum kita tes diri Anda, kita akan mengenal dulu nih, seperti apa sih kepribadian tipe pengamat, perceiving itu, dan seperti apa sih kepribadian tipe judging atau penilai itu. Jadi, di dalam ilmu psikologi itu kan ada banyak banget tuh tipe kepribadian. Ada introvert, ada extrovert, ada sensing, dan lain-lain. Nah, dua di antaranya itu adalah tipe kepribadian pengamat, perceiving, dan penilai atau judging. Yang nunjukin sikap Anda ke dunia luar dan ngegambarin gimana Anda ngejalanin kehidupan Anda sehari-hari. Nah, ini penting nih, karena selain supaya Anda itu bisa mengenal diri Anda lebih baik lagi, juga agar bisa saling memahami antara Anda sama pasangan Anda sama rekan kerja Anda sama anak mungkin, ya, dan sekitarnya. Jadi enaknya kalau sudah mengetahui gambaran kepribadian itu, Anda bisa menempatkan diri Anda lebih baik lagi dan memahami orang lain juga dengan lebih baik pula. Nah, kita mulai nih. Nah, gimana sih tipe pengamat atau perceiving ini? Ini biasanya karakternya itu tipe orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tipe pengamat ini juga biasanya pengen banget dia itu bisa memahami dunia sekitarnya. Kalau dia nggak nemuin penjelasan yang logis dari apa yang dia pikirkan, ya, maka pengamat ini akan mencari berbagai cara untuk bisa ngejawab dan memahami dunianya itu. Jadi si pengamat ini kurang lebih memiliki prinsip pemikiran sebab dan akibat. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu memiliki latar belakangnya. Jadi dalam pemikirannya itu mereka berpikir bahwa segala sesuatu di dalam realitas ini nih menurut mereka tuh nggak mungkin terjadi hanya kebetulan aja, melainkan mengikuti prinsip hukum sebab akibat. Jadi kebayang ya kalau Anda atau pasangan Anda atau rekan kerja Anda itu tipenya pengamat, jangan kaget kalau dia akan banyak nanya hal-hal detail pada Anda. Ya, ini kenapa kayak gini? Ini kenapa kayak gitu? Ini sebabnya apa? Ini alasannya apa? Gitu. Ya. Nah, si tipe pengamat ini juga biasanya dia itu orang yang sangat analitis. Kalau ada masalah, dia biasanya butuh untuk memetakan masalah itu, apa sih sebenarnya masalahnya, ya. Kemudian mengelompok-mengelompokkannya. Nah, jadi kalau Anda ada masalah, ada problem, ya, kemudian Anda curhat nih sama orang tipe pengamat ini, ya, itu biasanya dia akan mencoba menggali apa masalahnya, kemudian mencari alternatif-alternatif jawaban atau jalan keluar yang logik, yang masuk akal untuk memecahkan masalah Anda tersebut. Ya. Nah, masih si pengamat ini. Si pengamat ini juga biasanya mereka itu memiliki kepekaan yang cukup tinggi nih terhadap lingkungannya, kesesamanya. Mereka juga suka beradaptasi dengan situasi baru, gitu. Selain itu, si pengamat ini juga biasanya dia memiliki pandangan hidup tuh yang lebih objektif dan terbuka. Sehingga mereka ini ketika ada kesempatan baru, informasi baru, itu bisa aja merubah dari tujuan-tujuan awalnya dia, gitu. Awalnya dia punya tujuan tertentu, tapi ketika ada informasi baru, kayaknya ini oke juga nih, gitu. Akhirnya dia pindah ke sini. Wah, ini kayaknya bagus juga nih, pindah ke situ. Karena terbuka akan hal-hal baru itu. Nah, itu adalah tipe pengamat atau perceiving. Nanti kita tes ya, apakah Anda tipe ini atau bukan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kedua, yaitu adalah tipe judging atau penilai. Oh ya, judging di sini bukan kamu orangnya judging banget sih. Nah, bukan ya gitu. Jadi bukan yang menghakimi, bukan itu. Yang dimaksud judging penilai di sini tuh lebih ke orang yang karakternya tuh lebih seneng dengan planning, perencanaan, sistematis, berpikir dan bertindaknya tuh teratur gitu. Jadi nggak loncat-loncat gitu. Nah, kalau Anda atau pasangan Anda tipe ini, biasanya dia tuh nggak suka sama hal-hal yang mendadak, tiba-tiba, atau melakukan sesuatu acara yang di luar dari agenda yang sudah direncanakan. Nah, itu biasanya, aduh gitu ya, itu membuat dia tidak nyaman. Dia ini biasanya tipe yang ingin merencanakan agenda pekerjaan, ya, kemudian ngikutin pekerjaan itu. Kemudian tipe judging ini juga biasanya bagus dalam membuat tadi agenda, nyusun rencana, jadwal, menetapkan struktur misalnya, ya, kemudian rencana yang step by step, yang bertahap. Nah, itu biasanya unggul tuh orang-orang tipe judging ini. Nah, biasanya seorang dengan sifat penilai ini juga tadi bertindaknya sistematis, teratur, rapih, selalu berpijak pada rencana yang matang, bersikap tegas dan teguh dalam pendiriannya gitu. Jadi dia
apa ya, kalau punya barang tuh greget juga gitu ya, pengen naruh pensilnya di sini, misalnya ya sendoknya di sini dan sebagainya. Jadi teratur di situ. Kemudian tipe judging ini juga kalau dalam bekerja tuh biasanya dia memiliki prinsip atau etos kerja tuh kerja dulu, baru kalau udah selesai main kemudian. Nah, cenderung lebih berorientasi pada hasil kerjanya. Dia juga lebih suka mengetahui apa sih yang akan dihadapi atau apa yang sedang dihadapi. Jadi nggak suka dengan yang spekulatif, tebak-tebakan. Nah, itu nggak suka tuh tipe-tipe kayak gini. Ya. Jadi, ayo tebak yuk, kita main tebak-tebakan atau apa gitu. Nah, itu nggak suka. Ya. Gimana nanti? Nah, itu nggak suka. Ya. Oh ya, orang tipe judging ini juga biasanya dia cukup sensitif terhadap waktu. Dia cenderung ngelihat waktu itu sebagai hal yang terbatas, ya, yang berharga gitu. Jadi, kalau pasangan Anda itu atau rekan kerja Anda itu tipe ini, jadi usahakan jangan main-main sama waktu ya sama dia ini. Jadi hargai waktunya dia seutuhnya. Jangan telat kalau janjian, jangan ngabisin waktu yang nggak efektif, nggak efisien kalau sama dia gitu. Pokoknya waktu itu ada sesuatu yang berharga buat dia ini. Nah, muncul nih pertanyaan. Terus gimana nih Kang cara mengetahui saya ini tipe kepribadian pengamat atau penilai? Nah, ini dia. Di sini saya akan bertanya 10 buah pertanyaan pada Anda. Nanti Anda jawab ya. Masing-masing pertanyaan itu ada 2 pilihan pernyataan. Nah, tugas Anda sederhana sekali, yaitu Anda pilih mana yang menurut Anda lebih gue banget. Yang A atau yang B. Sambil Anda catat ya, berapa jumlah A, berapa jumlah B. Ya. Mau pakai jari boleh, ya, mau ditulis boleh. Ya. A berapa, B berapa. Oh ya, kalau nanti ada yang bingung, wah, saya kayaknya yang A iya, yang B juga iya. Maka tetap aja Anda harus pilih salah satunya. Mana yang menurut Anda yang paling mendekati diri Anda. Harus pilih satu. Ya gitu. Oke, siap? Kita mulai ya. Mana pernyataan yang lebih sesuai dengan diri Anda? Siap? 1. Saya lebih suka A. Merencanakan sesuatu sejak awal, bikin agenda, jadwal, dan sebagainya. Atau B. Saya lebih suka menghadapi suatu aktivitas apa adanya, sebagaimana datangnya. Wah, gimana nanti deh? Nah, silahkan. A atau B? Dua, saya lebih suka A. Menyelesaikan pekerjaan satu persatu, satu pekerjaan selesai terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan yang baru. Atau yang B. Saya tidak kesulitan untuk mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. 3. Mana menurut Anda yang lebih menggambarkan diri Anda? Apakah A. Saya adalah orang yang hampir selalu tepat waktu, bahkan lebih dulu dari jadwal yang diharuskan. Atau B. Cukup sulit bagi saya untuk datang tepat waktu, dan saya itu lebih seringnya terlambat. 4. Dalam sehari-hari, mana yang lebih menggambarkan diri Anda, yang menurut Anda itu lebih gue banget? Apakah A. Saya rajin bekerja atau belajar terlebih dahulu sampai tuntas, baru setelah itu refreshing, bersenang-senang, jalan-jalan, nonton bioskop, dan lain-lain? Atau B. Saya lebih sukanya kerja atau belajarnya sambil refreshing, di kafe, sambil bekerja, sambil menjalani hidup, dan sebagainya. 5. Menurut Anda adalah seorang yang seperti apa? Apakah A. Lebih suka dan lebih sering menyelesaikan pekerjaan sampai selesai tuntas? Atau lebih seringnya B. Yaitu lebih sering tidak menyelesaikan pekerjaan karena tertarik dengan hal-hal yang baru. Ada hal yang baru, wah saya pindah deh ke yang ini. Wah saya ngerjain yang ini deh. 6. Anda lebih suka yang mana? Apakah yang A, saya lebih suka membuat keputusan dengan cepat, jelas, dan berharap orang lain juga melakukan hal yang sama? Atau Anda lebih ke arah B, sulit membuat keputusan karena Anda membiarkan segala kemungkinan itu terbuka. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gitu, alternatif ini, alternatif itu. Jadi tidak mudah untuk membuat keputusan. 7. Mana kata-kata yang lebih menarik buat Anda? Apakah A.
Anda lebih tertarik dengan kata-kata struktur, keteraturan, atau B, dinamis, fleksibel, spontan? 8. Mana yang menurut Anda lebih menggambarkan diri Anda? Apakah A, saya hampir selalu merencanakan pekerjaan dengan matang, sehingga nggak panik lagi dan nggak buru-buru lagi dalam mengerjakan tugasnya. Atau B, saya lebih sering tidak menyelesaikan pekerjaan di awal-awal, sampai menjelang deadline, baru mati-matian mengerjakan tugasnya di situ. 9. Mana yang lebih sering terjadi pada diri Anda? Apakah A, tahu apa agenda atau jadwal yang akan Anda lakukan di akhir pekan nanti? Ini lebih sering terjadi pada Anda, jadi Anda sudah punya agendanya. Oh, minggu ini ngapain, minggu depan ngapain, ya. Atau lebih sering B, yaitu ya udah gimana nanti deh, saya nggak ada jadwal atau agenda pasti untuk weekend kali ini, ya, atau juga weekend depan dan sebagainya. Terakhir, 10. Ketika ada tugas yang mudah dan menyenangkan, dan juga ada tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, nah, mana yang lebih cenderung Anda lakukan? Apakah A, Anda akan menyelesaikan hal-hal yang tidak menyenangkan dulu, yang sulit dulu Anda kerjakan di awal, setelah yang sulitnya habis baru Anda mengerjakan yang mudah? Atau B, Anda akan lebih milihnya itu, kalau saya mah lebih milih mengerjakan yang mudah dulu, yang menyenangkan dulu, ya, di awal, setelah itu habis baru yang sulit atau yang tidak menyenangkan di akhir. Sudah? Nah, setelah Anda menjawab 10 pernyataan tadi, Anda coba jumlah dan lihat jawaban mana yang lebih dominan pada diri Anda, ya. Apakah A atau B yang lebih banyak? Jika jawaban A itu lebih dominan, maka Anda adalah tipe penilai atau judging. Sebaliknya, jika jawaban B lebih dominan, maka berarti Anda adalah tipe pengamat atau perceiving. Kang, gimana kalau saya imbang dua-duanya? Berarti ada seimbang antara dua-duanya itu. Ya. Nah, coba, boleh nggak Anda sharing jawaban Anda itu berapa, di mana, jumlah yang paling banyaknya, dominan di mana? Ya, Anda komen di bawah ini, ya, di kolom komen ini. Saya penasaran nih, kebanyakan dari kita semua ini tipe apa sih? Tulis ya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Kalau menurut Anda video seperti ini bermanfaat, boleh di-like. Juga untuk Anda yang belum follow, boleh subscribe dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari channel Kang Afif ini. Untuk mengenal diri Anda lebih baik lagi, karena Anda unik dan berharga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.